Ya. Semoga yang sakit, semoga lekas sembuh. Amin. Bisa balik ke sekolah lagi. Gitu ya. Nah, hari ini nanti saya memberikan bimbingan tentang daya lenting. Dan di dalamnya adalah 7 jurus BK hebat. Di mana saya jelasin dulu ya, 7 jurus BK hebat itu apa sih? Nah, 7 jurus BK hebat itu adalah nantinya akan membuat kalian merasakan nyaman, aman, mempunyai pikiran positif ketika ada di sekolahan. Jadi sekolah itu menarik. Sekolah itu seperti aku senang nih kalau sekolah nih, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa malas, tanpa ada rasa yang lain-lainnya. Gitu ya, paham ya? Nah, sebelumnya kita nonton film dulu. Nanti dari film itu silahkan kalian memberikan saran, komennya apa sih tentang masuk film ini nanti Bu Dewi. Gitu ya. Saya putarkan dulu filmnya. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerron, come on up, please. I'm going to give Jerron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerron? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Resilience means if you make the toy fall down, you come back up very, very fast. Very nice. Nah, sudah lihat tadi semuanya? Gimana tanggapannya? Silahkan menanggapi. Salah satu dari kalian silahkan. Apapun lah terserah. Intinya silahkan menanggapi apa yang tadi kalian lihat di situ. Ada yang menanggapi silahkan. Katakan. Apa yang terlihat dari tadi itu adik-adik kecil itu tadi ngapain gitu? Melihat apa gitu? Ada yang tahu? Siti? Aira mungkin silahkan menanggapi tentang tadi. Itu tadi kan ada boneka jatuh. Tadi langsung berdiri lagi. Silahkan Pak. Kita harus tetap bangkit walaupun kita telah diterjang oleh masalah. Mantap. Tepuk tangan dikasih apa? Dikasih apa? Oh, namanya Erin ya, terima kasih. Dikasih apa ya? Gimana tadi? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Makasih Erin. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Gak ada? Ya tadi ada beberapa memang. Ada boneka jatuh, terus berdiri lagi. Benar apa yang katakan Elin tadi? Ketika kita diterjang sebuah masalah, ketika kita terjatuh, bukan berarti kita gagal. Kita akan menjadi hebat lagi ketika kita bisa bangkit, pintar bangkit lagi, dan terus lalu melaju dengan kesalahan kemarin menjadi sebuah pelajaran. Pintar. Nah dari situ nanti Bu Dewi akan menjelaskan apa sih resiliensi itu atau growth mindset. Bagaimana kalian menjadi sebuah anak yang bisa mempunyai pikirannya positive thinking. Growth mindsetnya itu terus berkembang. Jadi nggak ada tuh kata-kata overthinking lah, negative thinking lah, nggak ada. Jadi menjadi anak hebat harus punya growth mindset yang kuat. Paham ya?
Ada pertanyaan? Monggo. Gak ada, saya lanjutkan dulu. Ya, tujuan dari resiliensi atau growth mindset tadi adalah bahwa guru membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga berkembang secara optimal pada aspek bimbingan karir, sosial, terus akademik, dan pribadi. Jadi keempat aspek itu kalian itu bisa kuat dengan menguatkan growth mindset itu di 4 aspek tadi. Contohnya, ketika punya teman sosial yang jelek, toksik, kalian harus belajar untuk membuat itu tidak menjadi toksik atau keluar dari ketoksikan. Benar nggak? Kalau kalian gagal, kalian harus balik lagi. Benar ya? Nah, itulah kenapa tadi ada film yang tadi itu, film growth mindset atau resiliensi. Dan ini tujuannya, jadi membuat anak-anak lebih bisa bangkit lagi, percaya diri lagi setelah mengalami kegagalan. Paham? Nah, itu tujuan dari growth mindset atau resiliensi atau daya lenting. Kita lanjutkan lagi. Konsep yang harus dipahami adalah pola pikir bertumbuh atau pola pikir itu nggak boleh mundur. Daya lenting atau resiliensi. Daya lenting itu kalian harus kuat. Oh iya ya, saya salah, saya harus minta maaf nih. Dan ketika saya salah, saya menghindari masalah. Tidak, tapi kita menjadi siswa yang maju, siswa yang kuat, siswa yang memahami. Saya harus bisa positive thinking, saya harus bisa mencapai kesuksesan itu. Gitu, paham ya? Paham. Rafa gimana? Paham Pak? Lebih banyaknya sedikitnya nih. Bagaimana Rafa harus bisa berkembang lebih baik lagi dari yang kemarin? Gitu ya Pak? Kita contohkan Rafa lah. Karena Rafa adalah anak kesayangannya Bu Dewi. Sama istri gitu ya. Nah, selanjutnya lagi. Ini, keterampilan yang akan kalian kuasai adalah bagaimana kalian menumbuhkan daya lenting dalam menghadapi sebuah kesulitan. Setiap masalah ada kesulitan, setiap kesulitan ada masalah. Benar nggak? Benar. Jangan masalah pelajaran. Contohnya aja yang paling gampang adalah masalah tentang sosial, pertemanan. Pernah keras gak nih? Teman-teman pernah keras gak? Pernah semuanya aku gak suka sama kamu nih, pernah gitu gak kira-kira? Enggak, ada yang pernah, ada yang enggak. Kira-kira teman yang merasakan pernah itu, saya salah, minta maaf gak? Minta maaf pasti ya. Nah, ketika minta maaf, kalian berubah gak menjadi lebih baik? Ya, bagus, seperti itu ya. Jadi secara sosial kalian punya growth mindset yang bagus. Jangan ketika ada masalah kalian mundur. Males lah berteman sama dia, saya nggak mau. Enggak seperti itu. Harus punya growth mindset yang bagus. Yang kedua, keterampilan mengajarkan pola pikir bertumbuh. Ketiga, membantu anak bangkit dari kegagalan. Dan keempat, memberikan umpan balik atau feedback yang membangun. Contoh ya Mbak, Mas. Dulu Mbak, saya pernah dapur di sini. Dia mempunyai kayak traumatik di masa lalunya, dan itu traumatik itu membuat dia menjadi penakut, menjadi seorang yang berkecil hati, terus sama orang yang kayak gimana ya, dia itu tertutup atau introvert. Nah, ketika dihadapkan di sebuah masalah yang nggak besar, entah masalah pertemanan, entah masalah karirnya, atau masalah sosialnya dengan teman, atau masalah belajarnya, itu dia semakin mundur, merasa dirinya itu aku nggak bisa nih menyelesaikan masalah ini, gitu. Aku nggak bisa nih bagaimana masalah ini selesai, dia nggak tahu, dia buntu, tapi dia nggak mau cerita sama orang lain karena temennya mungkin dia ketakutan kalau dia punya suatu hal yang jelek di dulunya, kecewanya dulu dia tuh masih teringat-ingat. Jadi growth mindsetnya dia tuh nggak berkembang. Jadi sampai anak tersebut tidak sekolah dan berakhir dia kayak murung di kamar dan pernah gimana ya, kayak udahlah ini saya pasrah, saya nggak punya kehidupan lagi, saya udah nggak punya hal yang untuk saya perjuangkan, nggak ada.
dengan kehidupan, kira-kira dia berhasil nggak untuk kehidupannya? Tidak. Nah, yang saya inginkan di sini adalah kalian sebagai murid SMK 1 Negeri Sukoharjo mempunyai growth mindset yang kuat. Bagaimana saya berkembang, bagaimana saya bertumbuh, bagaimana saya menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana saya setelah dihempas sebuah masalah gede tuh jatuh bangun, saya tetap berjuang menyembuhkan semua luka-luka saya. Itu yang harus kalian pahami dan itu yang harus menjadi tertanam di diri kalian sendiri gitu. Yang ada masalah, udahlah Bu Dewi, saya nggak mau, saya capek, saya mau menyerah. Enggak seperti itu. Setiap masalah harus ada solusinya ya. Itu akan menjadi kalian menjadi siswa yang kuat, siswa yang percaya diri, siswa yang akan menjadi seseorang yang akan sukses ke depannya. Apa sih sebuah masalah itu? Saya bisa melakukan masalah itu sampai selesai. Saya bisa, saya punya solusinya. Gitu. Paham ya? Paham. Itu namanya growth mindset. Jadi ketika kalian sakit atau kalian nantinya pusing atau ada masalah banyak entah dengan cowoknya atau ceweknya, anak SMK ya, jadi banyak pacarnya mungkin tiba-tiba putus atau apa, bagaimana itu menjadi sebuah masalah yang harus segera diselesaikan gitu loh, bukan menjadi sebuah masalah yang diam di rumah nangis tiap hari, nangisin cowok ceweknya, enggak seperti itu. Pada ketawa nih semuanya, pada ketawa ini, itu ya, paham ya? Ada tanyakan enggak? Enggak ada. Nah, tadi masih ketawa. Nah, tadi saya Bu Dewi udah kasih tentang ini ya. Kuis pertama. Yang kasih 1, ini yang seperti ini. Ada enggak? Nah, silahkan kalian mengisi itu selama 5 menit. Nanti Bu Dewi kasih waktu 5 menit untuk mengisi ini yang di sini. Gitu ya. Silahkan diisi. Yang pertama catatnya, apa dampak pengalaman itu terhadap diri saya itu adalah ada setelahnya. Bentar. Kuis yang pertama tadi adalah saya berikan waktu 5 menit, cukup ya 5 menit ya. Cukup untuk mengisi itu. Yang diisi dari itu kan tadi kan pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya ada seperti ini Mbak. Bayangkan suatu pengalaman yang tidak menyenangkan pada diri Anda. Dibayangkan dulu. Suatu hal tidak menyenangkan di dalam diri kalian, namun telah berhasil kamu lewati. Udah paham ya? Gak menyenangkan tapi berhasil dilewati. Merasa diremehkan, dijatuhkan secara mental, tidak dianggap, atau mendapatkan tekanan sosial yang menyakitkan. Paham? Paham. Oke. Terus selanjutnya tulis secara bebas pengalaman itu dan menjawab pertanyaan yang ada di situ. Apa dampak pengalaman itu terhadap diri saya saat itu dan setelahnya. Jadi ketika kalian jatuh, kalian tunggu lagi nggak? Nah, silakan menuliskan di sini. Apa yang kalian rasakan di situ nanti. Kalau udah tunjuk, silahkan ke depan. Kita sharing pengalaman kalian. Setiap orang pasti pengalaman beda-beda. Ya enggak? Ya enggak sih? Setiap orang enggak sama nih. Ada yang kuat, ada yang bertahan lebih lama, ada yang langsung kena masalah, jatuh terus, enggak berdiri lagi. Ya enggak sih? Nah, silahkan di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5 pertanyaan tentang yang tadi saya ceritakan. Yuk, saya kasih waktu 5 menit saja. Nanti setelah 5 menit, nanti kita di depan. Atau 10 menit ya, nggak apa-apa deh. 5 menit atau 10 menit, monggo. Sampai selesai, ya. Pengalaman kalian terserah sekolah, terserah pacar kalian, terserah temannya, terserah dengan orang tuanya. Intinya setelah kalian mendapatkan masalah, kalian bangun lagi. Gak hanya di sekolah saja sih. Teman supermainan boleh.
Nanti perasaan kalian dituangkan di situ. Gimana sih perasaan kalian? Bu, Di situ kalau ya. masalah apa kayak saya tadi punya masalah. Itu boleh diceritakan. Boleh, nggak apa-apa. Nanti kita sharing bareng di depan bahwa kamu tuh saya ini bisa berhasil nih menyelesaikan masalah saya. Gitu kan. Boleh, silahkan. Manut. Kalau yang Boleh, silahkan. Mau yang dulu, mau yang terjadi baru ini silahkan. Nggak apa-apa. Apa pengalaman kamu dari saat itu dan setelah pengalamannya masalah itu nggak usah ditulis. Hanya perasaan kamu ketika kamu selesai menyelesaikan masalah itu apa sih dampak pengalaman kamu itu? Aku lebih kuat lagi gitu. Atau aku masih kecewa, aku masih dendam gitu. Paham gak? Ada yang kurang paham nanti jadi kasih jelaskan. Kurang paham ya? Sebenarnya kamu punya masalah dulu. Dulu punya masalah. Membuat kamu berat. Tapi kamu bisa bangkit. Nah dari pengalaman itu, apa dampak pengalaman itu terhadap diri kamu sendiri? Contohnya saya masih kecewa, saya masih dendamnya nggak bisa makan. Suka buka. Itu bebas. Setiap orang kan bebas jawabnya. Gak apa-apa. Atau kalian bisa langsung. Saya bisa minta maaf. Gak apa-apa, saya maaf itu. Tapi nanti biar Tuhan yang membalasnya. Gak apa-apa gitu, silahkan. Nanti ada lagi keduanya. Apa yang membantu kamu kuat bertahan sampai saat ini agar kamu bisa bangkit? Apa sih? Cowok mungkin, orang tua mungkin, atau diri kamu sendiri, motivasi kamu sendiri yang bikin kamu kuat untuk menghadapi masalah itu. Terusnya, itu ya. Jadi masalahnya nggak usah ditulis, hanya bagaimana perasaan kalian setelah mempunyai masalah tersebut. Silahkan ditulis di sini. Itu, paham ya? Ada yang kurang paham? Paham. Yang paham silahkan ditanya samping. Apapun perasaannya silahkan ditulis. Saatnya kita berbagi di depan sini satu persatu. Gitu, itu ya. Setiap orang masalahnya beda-beda, setiap orang penyelesaiannya juga beda-beda, jangan disamain. Jadi nanti kita bisa bersharing bagaimana sih menyelesaikan sebuah masalah itu, bagaimana sih saya bisa kembali lagi kuat dan bertahan dari masalah yang kemarin dan menyelesaikan masalah yang kemarin. Seperti itu.
tindakan setelah kamu agar bangkit itu apa aja yang kamu lakukan? Kamu nangis, kamu berdoa, kamu punya motivasi harus bisa sukses dari yang kemarin, atau kamu di sport sama pacar, support sama ibu, itu kan nggak tahu. Anak-anak SMP sekarang sukanya saling support antara cowok dengan cewek, boleh saja, nggak apa-apa, silahkan. Mas Rafa udah selesai belum? Ya ampun, nunggu poin. Ya, Rafa. Nih, kerjain dulu. Nanti kita berbagi di depan ya, satu persatu nanti kita ngobrol lah tentang itu yang kalian rasakan setelah kalian jatuh dan bisa bangkit lalu bertahan. Anak SMK wajib punya growth mindset. Kalau yang sudah selesai, silakan angkat tangan. Apa? Nanti kita saling sharing dengan teman-teman sekelasnya. Gimana? Bagaimana? Jadi kamu ada masalah nih. Oh ya, kamu ada masalah. Kamu masih bangkit. Memandang ada diri kamu sendiri dan memandang ke teman-teman kamu yang kuat. Kamu kuat menyelesaikan masalah itu, kamu bisa melampaui masalah itu. Tanya lagi sama ibu, silakan. Ya, ini. Jadi ketika kamu ada masalah di kemarin nih berat, lalu kamu bertahan. Bagaimana kamu bagaimana pengalaman ini membentuk dan memandang harga diri kamu dan ketahanan mental kamu? Kamu merasa kuat nggak? Kira-kira merasa kuat, merasa diri kamu tuh gak gampang tergoyahkan gitu loh. Ya gitu, bisa jadi gitu lah. Jadi kayak semacam bodo amat lah gitu, nggak apa-apa, boleh. Orang kan beda-beda masalahnya, apa sih? Dan orang merasakan masalahnya juga beda-beda, tergantung setiap individunya masing-masing. Ada yang berapa? Saya jelaskan. Nah, apa tadi kan saya ambil membangkitkan. Setelah kamu jatuh, lalu kamu bangkit. Apa tadi yang kamu ambil? Menangis, berdoa. Saya disupport orang tua. Saya punya motivasi. Saya bisa sukses dari kemarin. Boleh. Bagaimana pengalaman kemarin setelah kamu jatuh, lalu kamu bangkit itu, memandang ketahanan mental kamu yang ada di kamu kemarin gimana? Kamu memandang itu semuanya. Saya bisa bangkit nih, saya kuat. Saya bisa melewati semua ini. Kamu amat gitu. Kan ada gitu. Tiap individu beda-beda. Ada yang melihat saya tuh lebih kuatnya dari yang lain. Saya bisa menyelesaikan ini. Boleh. Atau kalau sebenarnya saya lemah sebenarnya, tapi saya punya motivasi untuk bangkit karena saya masih pengen sukses apa. Boleh. Ini nggak terpaku sama jawaban benar atau tidak ya. Ini terpaku sama jawaban kalian sendiri. Kalian punya masalah sendiri. Bagaimana kalian menyelesaikan masalah itu gitu loh Mbak Mas. Jadi bukan terpaku dengan jawaban ini benar nggak sih Bu jawaban kayak gini, ini salah nggak sih Bu? Ya itu kan terserah kalian. Ini tergantung individu kalian masing-masing yang bisa menyelesaikan masalah itu sendiri gitu loh. Tiap orang berbeda masalahnya, tiap orang berbeda juga cara menyelesaikannya. Nah disitulah nanti kalian bisa melihat, oh sebenarnya saya punya growth mindset yang kuat nih, gitu. Paham ya? Paham. Udah selesai belum? Ya, nomor 5. Dari mana saya membandingkan yang lain?
berbagi bagaimana kalian menyelesaikan masalah kalian sendiri. Silahkan sini. Saya kasih tempat. Iya. Ya boleh, silahkan. Monggo. Ayo siapa? Satu persatu deh, nggak apa-apa. Jadi kita saling menguatkan nih sesama teman. Gak usah takut, itu kan tergantung diri kalian sendiri. Masalah kalian sendiri, kalian nyelesain sendiri, bukan orang lain. Ayo mungkin. Ayo mungkin dulu majulah sebagai ketua kelas. Ya kita yuk ini yuk saling apa ya, melengkapi sama lain, saling berbagi masalah, bukan masalah sih, berbagi cerita tentang bagaimana saya menyelesaikan masalah itu. Ayo apa teman-temannya ini dari situ ke sini maju aja dah, sama ceritakan nanti gantian ini nak. Ayo, kita mulai dulu Aira. Bagaimana dia menyelesaikan masalahnya? Bagaimana dia bisa bangkit dari masalah kemarin? Ayo Mbak Ira, dari kita kelas dulu kita awali dari Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang masalah saya ke teman saya. Satu, apa dampak pengalaman itu terhadap diri saya saat itu dan setelahnya? Gak apa-apa, gak usah malu, mau nangis boleh nangis, bukan kalau nangis. Gak apa-apa, ayo kita berbagi praktik baik lah, berbagi cerita. Ayo ceritain, gak apa-apa. Gak apa-apa, tiap orang beda-beda jawabannya. Ini bukan masalah betul apa salah, tapi masalah tentang pengalaman kalian. Ayo, silakan, Aira. Oh iya, gak apa-apa. Saya masih mempunyai dendam masalah sama teman saya dan saya tidak mau memaafkan dirinya. Terus? Dua, apa kekuatan dalam diri saya membantu saya bertahan atau bangkit? Saya akan bangkit lagi secara perlahan karena saya tidak mempunyai masalah yang sebesar-besarnya. Apa tindakan yang saya ambil untuk bangkit? Pengalamanku sendiri nih. Saya akan berdoa agar tidak mempunyai masalah lagi sama teman. Terus? Bagaimana pengalaman ini membantu saya dalam menangani diri dan ketahanan mental?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk mempresentasikan refleksi tentang diri saya. Apa pendapat pengalaman itu terhadap diri saya saat itu dan setelahnya? Saat itu saya tergulir secara mental maupun fisik, tapi pada saat itu saya teringat kalau saya mempunyai kesempatan untuk keluar. Saat itu saya bermain netral agar tidak mendapat masalah tanggalan atau yang lebih parah. Apa kekuatan dalam diri saya yang membantu saya bertahan atau bangkit, tekad untuk keluar dari neraka yang rasanya membuat mental saya hancur. Namun saya rangkai kembali, mengulang kembali agar bisa menghindari masalah, berbuat aman, membuat banyak teman agar bisa menjadi netral sama seperti saat ini. Apa tindakan yang saya ambil untuk bangkit, bertahan sampai akhir, sampai orang-orang yang membuli saya pergi satu persatu, atau lebih tepatnya sering-sering mengikuti arus agar tidak membawa masalah yang lebih banyak. Bagaimana pengalaman ini membantu saya dalam menghadap dan habis dengan ketahanan mental? Rasanya hidup ini seperti gajah, sering zong tapi juga sering untung. Jadi pemikiran saya untuk menuntut saya agar menjadi jarum di lingkaran gajah tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi yang disampaikan? Enggak, silakan. Semangat. Ada yang lain mungkin? Ini Bu mau share pengalaman pribadi saya, Bu, silakan. Saya tunggu. Ayo. Nanti mau? Pas. Hah? Ayo maju, berbagi sharing aja teman-temannya. Ayo, ada nggak? Saya tadi. Ada lagi? Ayo Lis, saya Yoga. Kedekankan Saya tahu. Ada lagi nggak ada? Udah ya? Cukup ya? Alhamdulillah. Tadi kita udah sharing banyak sekali bagaimana kalian bisa bangkit dari masalah yang terpuruk. Tadi saya lihat Bu Dewi, Mas siapa ya tadi ya? Hah? Oh iya. Itu lebih gimana? Saya pernah dibully Bu, tapi dia bisa sampai glow up seperti itu. Jadi dia punya apa ya? Saya bisa nih menyelesaikan masalah saya sendiri bisa. Jadi dia dibully, pernah dibully ya nggak? Pernah dibully ya. Tapi dia bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Hebat, benar-benar hebat, suka. Dan kedepannya semoga pengalaman yang kalian sharing tadi itu bisa membuat kalian lebih kuat lagi dalam menghadapi sebuah masalah. Jadi ada masalah, bangkit terus dan berjalan, berproses agar menjadi lebih baik lagi. Itu ya kelas-kelas ya. Ya, ayo kita dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya terlalu. Ngambil lanjutin lagi ya. Jangan baca di atas. Mengapa daya lenting itu penting untuk kalian? Mengapa grow mindset itu penting untuk kalian ditanamkan pada diri kalian sendiri? Kita bisa baca di atas. Pada proses belajar dan tumbuh, anak-anak atau siswa akan menghadapi banyak kegagalan atau tantangan. Ya enggak? Banyak tantangan nih, masalah yang datang. Gagal menyelesaikan tugasnya, kalah dalam permainan, atau mendapatkan hasil yang tidak disesuaikan. Nah, kegagalan adalah bagian yang wajar bagi kehidupan, ya nggak sih? Kalian pernah gagal, nilai kalian jelek, wajar nggak sih? Wajar. Orang pintar pun bisa gagal, tapi dari orang pintar itu mungkin dia belajar, oh iya ya, kemarin saya gagal, saya harus bisa bangkit lagi agar nanti saya sukses. Motivasinya dia apa? Saya pintar nih, saya harus bisa belajar dari kesalahan masa lalu. Contoh seperti itu. Atau orang yang gagal kemarin, saya harus bisa lebih sukses dari kemarin. Bisnis saya hancur. Oh ya, kemarin bisnis saya hancur, saya harus belajar apa yang membuat diri saya hancur terhadap bisnis tersebut, agar bisnis selanjutnya dia bisa berhasil dan menjadi lebih sukses. Itu adalah growth mindset atau daya lenting. Nah, namun cara kita
dari kesalahan yang sudah terjadi. Contoh kelas militer nih, buat kue nih, disuruh buat sepatu. Buat kue, kalian ayo kita ujian buat kue tart, contoh, atau pie puding. Ada yang adonannya salah, ada yang apa tuh namanya, agar-agarnya salah. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah ya? Apa yang kalian lakukan? Diulang lagi atau kalian menyerah? Diulang lagi, jelas agar menghasilkan hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu ya. Itu adalah growth mindset atau daya lenting. Jadi sebuah kegagalan itu adalah bukan sebuah dari akhir sebuah kehidupan kalian rendah. Jadi sebuah kegagalan itu bisa membuat kalian lebih bangkit lagi agar bisa menjadi lebih sukses lagi ke depannya. Nah, kita baca daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi banyak kesulitan, banyak masalah hidup. Kita hidup bersosial enggak sih? Bersosial. Kita setiap hari ketemu dengan manusia yang berbeda-beda enggak? Berbeda sifatnya, berbeda sikapnya, pokoknya semua kita beda, ya enggak sih? Enggak disamakan. Saya kerja sama dengan dia, jadi saya bisa main sama dia karena mungkin sifatnya sama oke, tapi setiap kalian main pasti ada masa enggak cocoknya, ya enggak? Nah, ketika kalian mempunyai kemampuan untuk bangkit kembali, menghadapi kesulitan dan tidak menyerah, belajar dan terus berkembang, nantinya akan menjadi sebuah hal yang bagus nggak? Baik nggak? Iya sih? Oh nggak sih? Iya pasti. Nah, jadi Bu Dewi menyarankan, bukan menyarankan sih, mewajibkan kalian mempunyai growth mindset yang bagus. Jadi ketika ada masalah, tidak langsung murung, kecewa, boleh nangis, nggak apa-apa, silahkan. Itu hak kalian. Kalau kecewa nangis silahkan, kalau kecewa dia tertawa tidur silahkan. Tapi setelah itu, setelah kalian melampiaskan semuanya, kalian bisa bangkit lagi. Itu yang menjadi suatu kewajiban anak-anak di zaman sekarang, anak-anak Gen Z, ya nggak sih? Ya kata pernah ada yang dengar saya bilangnya gini, anak sekarang itu Gen Z dengan apa namanya ya, anak-anak strawberry. Tahu nggak strawberry itu apa? Anak-anak strawberry itu adalah anaknya yang luarnya bagus nih. Strawberry itu cantik ya, merah, cantik, bagus. Kalau dipegang lembek ya, blonyok. Katanya kalau orang sini bilangnya blonyok, ya nggak sih? Anak sekarang itu dicerminkan dengan kata-kata anak-anak strawberry. Kata dari anak Gen Z, bagus di luarnya, serius. Anak-anak Gen Z bagus luarnya, tapi ketika di depan sebuah masalah, kita pegang, dia tuh meleot. Lama untuk sembuhnya, ya enggak? Kecewanya tuh bertahan terus. Itu kan mental saya nggak kuat, Bu Dewi. Saya nggak mau, maaf. Sekarang punya pacar tuh, saya nggak mau. Mental saya kena, apalah kena, dikit-dikit saya overthinking gitu. Itu dihilangkan semua. Jadilah generasi yang kuat, generasi yang punya pikiran yang bagus, generasi yang punya pikiran ada masalah ya udah bodo amat, saya bisa menyelesaikan masalah itu. Itu ya, paham ya? Saya pengen seperti itu, apalagi anak-anak SMK Sukoharjo harus wajib punya growth mindset yang kuat. Pola pikir bertumbuh atau tangguh. Nih, pola pikir bertumbuh atau tangguh, perangsang otak, tugas-tugas yang dikerjakan bisa memacu otak kita untuk berpikir lebih cepat, tepat, dan logis. Paham nggak? Paham ya? Jadi pola pikir bertumbuh itu, jadi bagaimana ketika saya menghadapi sebuah masalah, saya harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan tepat, cepat, dan logis. Jangan banyak apa? Drama. Nah, sekarang tuh ada masalah itu, udah kemana-mana, dramanya panjang banget. Panjang kan? Ya kata Era iya gitu. Era bilang iya.
panjang atau lebar, masalah nggak selesai. Padahal masalah itu bisa segera diselesaikan. Dengan apa? Tuh, dengan pola pikir bertumbuh. Ada masalah, selesaikan. Iya, ada masalah, selesai. Jangan ketika ada masalah, kalian kecewa, terlalu berlarut-larut. Itu yang tidak menjadi sebuah solusi, malah menjadi sebuah masalah. Paham ya? Paham. Ada yang tanyakan? Silakan. Angkat tangan, mungkin. Sudah terbentuk gak sih ini growth mindset-nya? Sudah ya? Kemarin saya kecewa, ngapain sih saya kecewa gitu? Saya bisa lebih baik dari yang sekarang. Saya bisa menunjukkan sebuah kesuksesan. Nah, jawab bareng-bareng. Nah, kuis nih. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Benar atau salah? Saya percaya bahwa kecerdasan dalam diri saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Salah, pinter. Kenapa bisa salah? Karena kecerdasan. Nah, dengan cara, nah pintar. Kecerdasan bisa diubah lebih banyak dengan cara apa? Belajar. Benar. Kita bilangnya nggak bisa, bisa. Kita ubah, gitu ya. Selanjutnya, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Benar atau salah? Salah. Jadi ketika ada tantangan, kalian harus benar sampai selesai. Itu ya, dengan cara tepat, cepat, dan logis. Selanjutnya, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Benar atau salah? Benar. Ya, kalian bisa meningkatkan kemampuan atau bakat kalian, digali terus agar kalian nanti lebih sukses lagi. Dengan cara apa? Tadi itu growth mindset-nya lebih dikembangkan lagi. Saya punya kemampuan memasak tentang cake selama. Saya pernah gagal, tapi saya berusaha terus menerus. Ada kelas kuliner, tapi satu tahun dari sini kalian punya sebuah toko bakery yang laris manis. Amin. Impian nggak sih? Iya. Jelas. Nanti Bu Dewi sebagai pelanggannya ya. Gitu ya. Selanjutnya, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Benar atau salah? Salah. Ya. Kenapa? Karena tantangan harus dilewati. Benar, dilewati, Pak. Memang harus. Apa ada tantangan nih? Dilewati, dilalui. Agar apa bisa menjadi lebih baik lagi. Ya Pak, Pak? Semangat ya Pak. Selanjutnya, saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Benar atau salah? Benar. Kegagalan menjadi sebuah kesempatan untuk kalian menjadi sebuah anak yang lebih sukses lagi, anak yang lebih bisa menata emosi, menata pikiran, itu ya. Jadi sebuah masalah datang itu adalah sebuah proses kalian pendewasaan diri kalian. Gitu. Paham ya? Kita teruskan lagi. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Benar atau salah? Benar. Usaha dan keras adalah kunci utama. Benar. Selanjutnya adalah bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha tidak cukup. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Benar atau salah? Benar. Salah. Rancu ya kata-katanya ya. Memang bakat itu adalah faktor alami dari mencapai sebuah kesuksesan. Contohnya bakatnya dia nih, contohnya Aira nih, bakat dia menari. Tapi menari dia kan, sama temannya ingin menari juga. Tapi dia nggak punya bakat, bisa nggak? Bisa, saja bisa belajar. Ya nggak sih? Nah itu growth mindset-nya diubah seperti itu. Selanjutnya,
kesuksesan. Saya bisa sukses jika punya bakat. Saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi kata-kata ini adalah fixed mindset dan grow mindset. Sebelah tengah, yang tengah adalah fixed mindset. Jadi kata-kata yang ya udah lah, saya nggak bisa. Itu adalah kata-kata fixed mindset. Kata-kata grow mindset adalah merubah diri kalian menjadi lebih baik lagi. Kata-kata motivasi kalian sendiri-sendiri gitu. Contohnya, saya bisa sukses jika punya bakat. Grow mindsetnya, saya bisa sukses dengan berusaha. Benar nggak? Benar. Berarti saya bisa sukses dengan belajar dan terus belajar. Iya nggak sih? Iya. Selanjutnya kegagalan. Saya menyerah. Tapi grow mindsetnya, saya akan mencoba lagi. Gitu. Jadi ketika ada masalah, punya masalah, pengennya berkata, saya menyerah, saya nggak kuat. Tapi grow mindset kalian berusaha, berotak, di otak yang memikirkan, saya bisa bangkit lagi. Tuh, itu fixed mindset dan grow mindsetnya. Selanjutnya kesulitan. Saya tidak bisa. Fixed mindsetnya adalah saya belum bisa. Kita dikasih sebuah soal, sulit sekali agak mengerjakan. Kalau punya grow mindset yang bagus, jangan bilang saya belum bisa dan saya akan mencoba untuk bisa. Ya nggak sih? Iya, seperti itu. Selanjutnya masalah. Tadi ada masalah ya, tadi yang kita sharing tadi teman-temannya ya. Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Lalu kecewa, nangis. Itu hal biasa untuk kalian, hal yang sangat biasa. Anak saat ini punya masalah, nangis, kecewa, biasa nggak sih? Pasti kan? Pasti. Tapi grow mindsetnya, solusi apa yang bisa saya upayakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya nggak sih? Iya. Pasti. Setiap masalah ada solusi. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kayak slogan apa itu? Pegadaian. Ya nggak sih? Yang ketiga, yang terakhir, kritik. Saya sakit hati. Tapi grow mindsetnya, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Contoh nih, dikritik oleh guru. Kamu itu tetap bolos, kamu itu gak pintar. Karena sakit hati nggak? Pasti dong. Ya nggak sih? Iya. Iya, pasti sakit hati. Kecewa nih sama bapak ibu guru. Pasti. Tapi ketika kalian dikritik seperti itu, kalian menyerah, berarti kalian tidak punya grow mindset. Hanya punya fixed mindset. Negatif terus bilangnya. Saya nggak bisa sukses. Tapi kalian bisa sukses. Itu ya. Paham ya? Jadi kita bisa bedain. Ketika saya punya grow mindset, berarti kata-kata yang membuat saya jatuh itu tidak bisa membuat saya jatuh. Saya tetap bisa bertahan dengan segala masalah yang saya punya, dengan segala masalah yang saya alami. Itu ya Mbak dan Mas-mas, paham? Ya, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kelas 10 Kinar memang keren. Kita lanjutin lagi. Nah, kita lanjut lagi seperti ini. Merangkai kata yang menguatkan. Jadi, ketika ada masalah, kalian akan memberitakan ke siapa biasanya? Orang tua. Diri sendiri nggak bisa mbak. Bisa, tapi kan agak lama. Orang tua mungkin. Guru ya nggak? Ya. Guru ya nggak. Ada yang nggak. Cowok mungkin, ceweknya mungkin. Ya, cowok pasti. Ya. Teman atau sahabat. Nah, ketika kalian punya masalah, banyak ada yang memberikan kata-kata yang bisa membuat kalian lebih berapa? Maksudnya bisa lebih berkembang lagi. Tapi ada kata-kata yang memberikan kalian yang menjatuhkan kalian nggak ada masalah nih. Saya ada masalah. Ada temannya bilang, ya udah,
menjadi lebih bagus, ya nggak sih? Iya. Nih, kalau dengan Bapak Ibu guru ada masalah, guru pasti berikan solusi nggak sih? Iya. Iya, ya sih. Iya. Kita sama Bu Dewi nih, kalau Bu Dewi guru BK, kalau Bu Dewi itu deh, nanti Bu Dewi akan berikan bagaimana kalian menyelesaikan masalah itu, bagaimana kalian bisa lebih baik lagi dari yang kemarin, bagaimana masalah itu bisa selesai. Contohnya, seperti ini bentar ya. Nah, contoh dukungan atau pujian. Kalau dukungan itu seperti apa kata-katanya? Kamu hebat, itu dukungan atau pujian? Ujian. Pujian dukungan, pujiannya benar. Kalau dukungan itu adalah seperti apa? Kita renang nih juara. Kalau pujian jawabannya adalah kamu hebat, ya nggak sih? Kalau yang dukungan jawabannya apa? Kamu pasti menang, kamu sudah bekerja keras. Benar? Iya. Contoh lagi. Kalau saya bangga terhadap kamu karena kamu sudah pintar, itu sebuah dukungan atau pujian? Pujian. Kalau dukungan adalah saya bangga kepada diri kamu.